Yesus Kristus. Apa bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa. Oh, bisa ya. Baik Aman. ya. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa kami yang di surga. Terima kasih malam ini kami diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu bersama-sama secara online dari jarak jauh tapi dekat. Karena kami bisa dengar suara, kami bisa menyapa satu dengan yang lain dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu, kami ingin belajar firman-Mu, 2 Korintus, kiranya Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman, dan kami memuliakan nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mulia. Dengan doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita berada di pasal yang keempat dari 2 Korintus. Saudara ya, supaya kita bisa memahami akan pokok permasalahan yang ingin disampaikan oleh Rasul di dalam pasal yang keempat ini, saya akan coba untuk persingkatkan dan juga to the point aja ya, supaya kita bisa cepat menyelesaikan di akhir bulan ini di 2 Korintus. Sebenarnya kalau kita perhatikan saudara-saudara, 2 Korintus, surat 2 Korintus ini sebenarnya bagusnya untuk hamba-hamba Tuhan ya. Karena banyak menyangkut masalah masalah pelayanan hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Tapi kita bisa belajar ya. Sebagai orang Kristen kita mau tahu apa yang Paulus ingin sampaikan kepada orang Kristen sepanjang zaman ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara ya, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus itu yang pertama ya saya lihat ini adalah pelayanan Injil dilakukan dengan hati nurani yang benar. Ya, untuk menyampaikan Injil itu tergantung adalah sifat karakter attitude daripada seorang pelayan Tuhan kan begitu. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama ayat 2, Paulus menegaskan bahwa ia melayani bukan dengan tipu daya, manipulasi ayat-ayat atau memalsukan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Pelayanan Kristus harus jujur kata Paulus, terbuka dan bisa diuji melalui hati nurani, bisa dinilai oleh para pendengar kan begitu ya. Coba kita lihat apa yang disampaikan Paulus di pasal yang keempat. Oke, di ayat yang ke-1. Oleh karena kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan dapat itu dari karena pemberian Yesus ya, bukan dia mau. Tugas yang setelah Yesus embankan kepada karena itu kami tidak tawar hati. Ya, secara manusiawi, saudara, kadang-kadang bisa juga hamba Tuhan tawar hati dalam pelayanan ya. Bisa. Jadi Paulus ini hebatnya dia tidak tawar hati, Pak, karena dia tahu apa yang dilayani kan, apa yang dia beritakan kan. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Nah, harus berani kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, ini sebenarnya terjemahannya harusnya begini. Kami boleh ya dipertimbangkan oleh melalui conscious ya, oleh hati nurani ya di hadapan Tuhan. Ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat yang kedua, Paulus mau tegaskan lagi, Injil itu mulia, ya. Tetapi tidak semua orang dapat melihat Injil itu. Yang kita maksudkan Injil adalah Injil Yesus Kristus ya, yang diberitakan oleh Paulus, ya kan? Banyak orang tidak mau terima, heran kan? Padahal Injil ini ada kasih karunia Allah. Hanya dengan Injil kita dengar Injil, karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu Injil itu. Tanpa mendengar firman dan Injil ya gimana kita bisa beriman? Tentu iman beriman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Injil itu mulia. Kenapa ditolak kan begitu ya? Nah, memang Pak Yesus pernah mengatakan, jangan kamu kasih mutiara itu kepada babi gitu loh. Ini apa maksudnya?
udah dikasih Injil, para Injil yang paling simpel, menolak. Yuk kasih kepada dia, dia makin nanti bisa marah gitu ya. Banyak orang jadi bisa marah kepada orang Kristen gitu ya. Oke. Nah, jadi Paulus mau supaya kita memahami wah Injil itu berita sukacita, tentu Injil itu mulia, ya. Kenapa? Manusia tidak mau terima itu, bahkan bangsa Israel pun menolak ini ya. Nah, ada alasannya. Mari kita lihat ayat 4. Oke, nah, kalau ya kita baca dulu ayat 3 ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tutup untuk mereka yang akan binasa, termasuk orang Yahudi loh. Yang menolak Yesus, menolak Injil itu nggak mau dia, apalagi bangsa lain. Nah, ayat 4 jelas, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi dibutakan pikiran oleh ilah zaman. Kalau King James pakai the gods of this world, Allah dunia ini, ya kan, yang membutakan pikiran manusia sehingga mereka tidak melihat Injil itu Injil yang mulia, yang adalah Injil Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat Paulus juga mengatakan fokus pelayanan mereka, yang berberita Injil itu adalah Kristus, kan gitu. Injil itu tentang Kristus, seperti yang kita telah pelajari di 1 Korintus pasal 15 kan. Yang sangat penting telah kuberitakan yaitu apa? Injil. Injil tentang apa? Tentang Yesus. Yesus bagaimana? Yesus yang datang, yang mati sesuai dengan kitab suci. Ya, 3 hari, 3 malam kan dikubur kan. Kemudian dibangkitkan lagi sesuai dengan apa? Kitab suci. Nah, ini. Jadi pemberitaan Injil itu pemberitaan Kristus, bukan memberitakan diri sendiri. Ya banyak orang sekarang zaman baru memberitakan diri sendiri hebat gitu kan, bangun mega church, ya punya banyak pengikut ribuan. Bukan itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah Kristus. Kristus disampaikan. Oke. Nah, Pak, coba kita lihat ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan. Dan diri kami sebagai hambanya karena kehendak Allah. Kami ini hamba. Paulus memakai hamba itu, istilahnya hamba itu doulos. Doulos itu betul-betul slave ya kalau diterjemahkan secara literally. Oke. Nah, kemudian kita lihat Tuhan, Paulus mengatakan lagi ya bahwa kuasa Allah bekerja melalui manusia yang lemah. Ya, Paulus kan manusia biasa ya, tapi bisa dipakai sebagai alat Tuhan menjadi dengan dipakai oleh Tuhan ya, mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib ya. Kuasa Allah ada di dalam mereka itu ya. Ya, kenapa Paulus menggambarkan diri kita ini adalah kan tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Oke, kita manusia yang lemah. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang lemah menjadi alatnya ya untuk memberitakan Injil kebenaran. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-7. Kita lancar ya. Oke, ayat ke-7. Nah, kita lihat. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Nah, kita ini seolah-olah ini seperti ya tanah liat yang Tuhan pakai. Ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat untuk dipakai Tuhan, tapi orang mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan ya, ya dengan orang yang simple seperti Petrus, Yohanes, mereka orang-orang nelayan biasa yang tidak berpendidikan, tapi Tuhan pakai mereka luar biasa ya. Nah, Paulus memang orang berpendidikan ya, orang yang dididik di dalam hukum Taurat, begitu kan? Memang Tuhan pakai dia supaya apa? Supaya dia bisa memberitakan Injil juga kepada orang Yahudi ya, gitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang kelima, saudara, bahwa di dalam pelayanan Paulus, gitu ya, memberitakan Injil dan sebagainya, ya kebenarannya, banyak mengalami penderitaan, gitu loh. Tadi dia mengatakan aku tidak putus asa dalam pelayanannya kan.
Ya. Nah, di sini dia mau ceritakan, mau jelaskan kepada mereka ya. Dia banyak mengalami tantangan penderitaan dari kaum Yahudi, ya tentu juga bangsa-bangsa lain yang menolak Injil Yesus Kristus ya. Tapi dia tidak hancur gitu lah, ya digebuk nggak hancur gitu ya. Nah, ada kalimat-kalimat yang dia mengatakan ya, ada 4 pasang kalimat yang indah yang kita lihat di dalam ayat 8 dan 12. Dia mengatakan, coba kita lihat, tertekan tapi tidak terhimpit. Nah, di mana itu, coba lihat ayat 8 ya. Ya, coba. Dalam segala hal kami ditindas ya dikatakannya. Namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan. Dihempas itu tuh struck anyong ya, apa seperti orang dihempas kayak orang main apa nama itu, dibanting-banting ya. Namun tidak hancur ya, tidak binasa ya. Not destroy, not hancur gitu. Kalau Anda membanting gelas ke tanah, batu, wah, buah, hancur itu. Nah, kita Paulus juga dibanting begitu loh. Tapi nggak hancur ya saudara. Why? Nah, disitulah kita lihat bahwa Tuhan memakai mereka. Dan setiap hamba Tuhan pun yang melayani Tuhan ya, ya kadang-kadang bisa merasakan lemah dan sebagainya ya, dianiaya. Baru-barusan kan di Pakistan ya ada seorang gembala gereja ya. Dia diminta oleh jihadis Islam itu suruh berhenti untuk menyampaikan Injil ya, tapi dia tidak mau. Hanya dia ditembak. Jadi viral kan kasusnya itu yang ada di Pakistan itu. Ya sudah begitulah, banyak hal-hal yang kita lihat orang Kristen dianiaya. Maka itu lalu di sini bagus sekali ya, ada 4 pasang kalimat ya. Tertekan tetapi tidak terhimpit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan, dihempas tapi tidak binasa. Ini King James Version kan. Kalimatnya indah sekali ya. Oke. Nah, artinya begini. Paulus mengajarkan tadi. Penderitaan itu adalah bagian dari pelayanan. Ya, pelayanan. Namun Allah tetap menopang. Nah, itu yang indah sekali. Tuhan akan menopang kita, oke? Kemudian kita yang keenam, mengatakan penderitaan menurut kematian Kristus yang agak hidupnya Kristus agar hidupnya nyata, ya. Jadi penderitaan Paulus begitu ya, saudara. Ya, meniru kematian Kristus gitu ya, agar hidupnya nyata. Ayat 10 dan 12. Oke. Paulus memandang penderitaan sebagai bagian dari membawa kematian Yesus dalam dirinya supaya kehidupan Yesus juga nyata. Pelayanan sejati selalu ada harga yang harus dibayar. Banyak pelayan Tuhan dianiaya dan mati syahid. Itu jelas. Itu kan mati syahid. Seperti di Afrika dan sebagainya. Ya, di Tiongkok juga baru-baru ini kita lihat banyak juga pendeta gembala yang ditangkap ya. Apakah gereja mereka gereja yang karismatik? Saya nggak begitu jelas ya. Tapi ada berita-berita di YouTube itu memang ada beberapa ya gembala mereka ditangkap, underground punya church, jadi yang tidak registered di pemerintahan itu semua hampir ditangkap ya. Nah, ya, nah, saudara kita ini lihat bahwa pelayanan Tuhan, pelayanan memberitakan Injil memang banyak tantangan, harus membayar harga begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ketujuh ya. Nah, Paulus ingin mengajar kita ke bawah. Bertekun karena melihat kepada kekalannya. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, gitu kan? Kita bukan mencari harta dunia, kan gitu. Tapi kita mau melihat hal-hal yang kekal, kan gitu ya. Nah, ini harus mendorong kita sebagai orang percaya. Kita boleh cari uang, enggak masalah. Kita harus berusaha, ya, berusaha. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, itu kan bukan tujuan akhir dari hidup kita mencari uang, kita bekerja, enggak. Tapi yang kita lihat ke depan, kan, itu adalah hidup yang kekal. Nah, jadi Paulus mau ingatkan kita orang-orang percaya ya, coba kita lihat di ayat yang ke-16. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-16. Nah, sebab itu kami tidak tawar hati ya. Dia ngomong lagi tidak tawar hati. Ayat yang di atas tadi kan tidak putus asa ya. Tidak tawar hati ya sekarang. Tapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Artinya semakin tubuh ini kan tambah tua. Sebenarnya saya tambah tua. Dulu saya masih muda, wah semangat saya tuh.
penginjilan ke desa-desa waktu saya umur 40-an gitu ya. Wah, saya ngurus misi gitu, bawa tim masuk kampung. Nah, Neten pernah ikut waktu Neten masih SMA atau SMP ya. Jalan kaki berjam-jam ke kampung untuk menginjil dan sebagainya gitu lah. Wah, dulu saya kuat luar biasa, belum sakit apa, belum kena saraf kejepit ya gitu. Saya kena saraf kejepit itu umur 49, hampir 50 tahun lah. Umurnya umur 50 tahun gitu ya. Memang sekarang sih kalau untuk masuk ke pedalaman jalan kaki udah nggak kuat lagi ya, karena ada saraf kejepit gitu ya. Tapi masih muda waktu, waduh. Maka itu kita semakin hari, gitu. Nah, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya, nah, yang inner man, kami dibaharui dari sehari ke hari, harus semangat, semangat. Gitu. Melain itu, ikut Tuhan harus semangat. Gitu. Memang ada tantangan, ada kesulitan, harus semangat, saudara-saudara ya. Nah, kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, nah, hal-hal yang kekal, yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami kan gitu. Ya kan nggak seimbang lah penderitaan kita, kalau kita akan mendapatkan kemuliaan itu ya nggak seimbang sebenarnya, Paulus mengatakan ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, puji Tuhan ya. Ini ayat ini kalau kita compare dengan pasal 5, ayat 7 ada lagi kata kalimatnya sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We walk by faith, not by sight. Oke. Nah, jadi sudah ada hampir berapa menit nih? 30 menit ya renungan kita ya. Oke, apakah kita bisa lanjutkan lagi sebentar di pasal yang kelima ya? Oke ya. Nah, kita lanjutkan ke pasal yang 5. Saya singkat aja ya. Nah, pasal yang kelima, saudara-saudara. Nah, di sini Paulus ingin menjelaskan lagi ya, bahwa kita ini manusia ini penuh kelemahan, kekurangan karena kita dibikin dari tanah kan gitu maksudnya ya. Oke. Nah, tubuh kita sekarang adalah kemah tubuh tubuh kekal menanti kita. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama dan kelima ya, dia pakai istilah kemah-kemah ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, nanti satu hari kita akan diberikan tubuh yang baru maksudnya ya. Nah, di istilah gambar analogi dengan kemah ya. Oke. Ya. Jadi Paulus mau supaya orang percaya ya, memang tubuh ini bisa lemah, bisa rusak, tapi kita akan dapatkan tubuh yang mulia, yang tidak dibikin, tapi yang apa maksudnya, tubuh yang Tuhan yang buat ya, gitu ya. Oke. Ayat yang kedua, kalau kita lihat di pasal 5 ini, hidup dengan iman bukan dengan pandangan perasaan yang terlihat gitu. Nah, seperti ayat yang sudah kita baca ini. We walk by faith, not by sight. Nah, kadang-kadang kita selalu berjalan dengan pandangan kita. Ya, bisa salah kita ya. Nggak pakai perasaan kita. Nah, enggak. Kita harus pakai pimpinan Roh Kudus. Ya, kita hidup dalam pimpinan firman Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, kita harus hidup by faith, not by sight. Itu ayat 6 dan 7. Oke. Nah, kemudian ketiga ayat ke-9, tujuan hidup kita sebagai orang percaya dan pelayanan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul Saudara. Kita dalam kehidupan kita mau aku Tuhan mau hidup bagimu, mau memuliakan Tuhan. Yes, itu memang adalah ajaran Paulus mengingatkan orang Kristen. Selalu mau supaya kita hidup bagi Kristus. Baik hidup maupun mati, yang penting adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Kemudian yang keempat, semua orang percaya akan menghadapi pengadilan KPK. Nah, ini ayat yang kita hafal kan? Ayat 10 ya. Nah, mari kita baca ayat 10. Oke. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan. Nah, ini dia pakai tahta. Harusnya pakai kursi ya, penghakiman Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Ini
baik ataupun jahat. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah pengadilan atau penghakiman orang percaya. Kok orang percaya masih bisa buat jahat? Oh, bisa. Masih bisa berdosa. Maka dia harus mempertanggungjawabkan nanti di judgment seat of Christ. Nah, itu bahasa Inggrisnya, oke? Nah, semua orang Kristen akan diperhadapkan di sana. Akan diadili. Ya, kalau you buat jahat, you mempertanggungjawabkan. Mungkin Anda kehilangan rewards, tapi keselamatannya tidak hilang. Nah, itu yang kita pegang, yang kita imani. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi, Paulus ingin supaya pelayanannya bahwa didorong oleh karena kasih. Nah, kasih Kristus yang mengorbankan dirinya bagi manusia menjadi motivator utama Paulus. Karena Kristus mati untuk kita, maka kita hidup bukan untuk diri sendiri lagi, melainkan untuk Dia. Wah, ini nggak gampang ya, saudara ya. Kalau saudara percaya Yesus telah mati untuk kita, nah kasihnya yang harus memotivator kita, hidup kita, supaya kita juga mau hidup bagi Kristus dan memuliakan Dia, kan? Dan juga memberitakan Injil kepada yang lain. Nah, ini di ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, saudara bisa baca ya. Kemudian yang ke-6, ya Paulus mengatakan bahwa kita yang telah percaya itu telah menjadi ciptaan baru ya dalam Kristus. Nah, ayat 17 ini sangat terkenal. Nah, kita selalu menghafal ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kata ciptaan baru ya. Kalau King James itu lebih bagus, terjemahannya creature, but not creation, not creation, tapi creature. Kalau terjemahan creature itu sama dengan makhluk baru. Jadi kita ada dalam Kristus itu disebut kita makhluk baru. Apa maksudnya makhluk baru itu ya? Kenapa? Makhluk baru itu artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Kristus mengubah identitas kita. Betul kan? Dulu kita anak dunia, kita anak setan, anak kegelapan. Sekarang kita anak siapa? Anak Allah, anak Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Ya kan? Ya, jadi kita tidak ikut lagi sistem dunia ini, tidak ikut lagi ke keinginan-keinginan daging dunia ini, ya kan? Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tapi ingat, pandangan kita bukan kepada dunia, tapi pandangan kita kepada ke depan, kepada yang kekal. Why? Karena kita adalah makhluk baru. Nah, itu baru terjemahan yang bagus, baru makhluk baru. Oke. Kemudian yang ketujuh. Nah, Paulus di sini mengatakan mereka hamba Tuhan adalah duta besar Kristus. Ini satu jabatan yang mulia ya yang diberikan ya. Oke. Nih di ayat yang ke-18 dan 20 ayat kita harus hafal ini. Bahwa duta-duta Kristus, duta-duta besar Kristus ya. Ya Allah memberikan pelayanan perdamaian kepada orang percaya kan. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Orang percaya menjadi utusan untuk menyampaikan berita itu kepada dunia. Paulus melihat dirinya sebagai perpanjangan suara Allah. Nah, di mana dia duta. Kalau Bapak Presiden ya mau mengutus seseorang mewakili Indonesia, maka dia harus kirim duta besar. Di mana? Ke Rusia. Duta besar ke Amerika. Duta besar ke Inggris. Kenapa ke sana? Ya, dia harus mewakili Bapak Presiden atau negara kita untuk menyampaikan berita apa kepada mereka yang harus disampaikan kan begitu. Oke. Nah, itu duta besar. Yang terakhir, bahwa kebenaran Allah diberikan melalui Kristus. Nah, di sini kita lewat bahwa kebenaran sejati, kebenaran absolut yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul adalah melalui apa? Kristus. Kan begitu. Kristus karena apa? Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, coba saudara perhatikan ya bahwa di dalam ayat yang ke-21 terakhir ya ayat 21 terakhir ya. Dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, dibenar. Anda percaya dibenarkan. Karena apa? Kebenaran itu ada dalam diri Kristus. You dibenarkan.
Yuk diselamatkan karena dibenarkan dalam Kristus Yesus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini. Apa yang poin-poin yang sudah saya sebutkan, kita bisa membantu ya bisa mengingatkan kita kembali. Oke, dan kita boleh hidup memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.